Jim Lee. Jim Lee adalah seorang ilustrator dan penulis cerita komik berdarah Korea yang fenomenal dan sangat terkenal di industri komik Amerika. Dia saat ini menjabat sebagai Chief Creative Officer dan Publisher di DC Comics. Berbagai penghargaan di dunia komik sudah diterima oleh Jim Lee sepanjang karirnya sebagai artis komik yang dihormati. Jim Lee lahir di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 11 Agustus 1964 dengan nama Lee Yong-chol. Ketika Lee berumur 5 tahun, dia pindah ke Amerika dan tinggal di St. Louis, Missouri. Dia bersekolah di Riverbend Elementary School dan di St. Louis Country Day School. Lee senang menggambar sejak kecil. Suatu waktu, dia pernah diminta menggambar poster untuk acara drama sekolah. Bertumbuh besar, Lee mencoba mengikuti jejak ayahnya untuk berkarir di dunia kesehatan. Lee masuk ke Universitas Princeton dan mengambil jurusan psikologi, sambil mengikuti kursus menggambar yang memang dia sukai. Setelah lulus kuliah tahun 1986, Lee mengurungkan niat untuk melanjutkan pendidikan medisnya dan meminta restu dari orang tuanya untuk mencoba terjun ke dunia komik selama setahun. Dia berjanji, apabila dia gagal, maka dia akan kembali melanjutkan studi medisnya. Pekerjaan pertama Lee adalah melakukan inking atau tahap penintaan bagian sampul depan komik atau yang disebut dengan cover dari sebuah komik berjudul Samurai Santa, edisi pertama. Terbitan sebuah penerbit kecil bernama Solson Publication. Setelah itu, dua orang teman Lee yang juga adalah artis komik, Don Chris dan Rick Buchet, meyakinkan Lee untuk menunjukkan portofolio Lee ke editor secara langsung di acara New York Comic Convention, di mana Lee bertemu dengan Archie Goodwin. Lalu Goodwin mengundang Lee ke Marvel Comics, dan di sana Lee dipekerjakan untuk membuat sketsa atau menjadi pensiler dari sebuah judul komik kelas menengah yang diterbitkan Marvel, yaitu Alpha Flight, edisi ke-51 di tahun 1987. Tahun 1989, Lee mengerjakan komik Punisher, War Journal. Sebagai pensiler, Lee mulai mendapatkan perhatian dan mulai dikenal di industri komik Amerika saat itu, terutama di mata para fans-fans Marvel garis keras. Di tahun 1991, Lee terlibat dalam seri X-Men volume kedua. Dan X-Men volume kedua edisi pertama ini adalah komik yang memiliki penjualan paling tinggi sepanjang masa. Pada saat itu, 3 artis atau kreator yang mengerjakan judul dengan penjualan paling tinggi di Marvel saat itu adalah Todd McFarlane dengan Spider-Man memiliki penjualan 2,5 juta kopi. Rob Liefeld dengan X-Force mendapatkan angka penjualan 5 juta kopi. Dan Jim Lee yang memiliki penjualan tertinggi sepanjang masa, yaitu 8,1 juta kopi. Menyadari bahwa andil mereka sangat besar akan penjualan komik di Marvel, Todd McFarlane dan Rob Liefeld merasa bahwa kreator komik tidak memiliki apresiasi dan hak yang lebih atas komik yang mereka kerjakan. Karena tentu hak penuh dimiliki oleh pihak publishing, dalam hal ini Marvel. Sehingga mereka merencanakan untuk keluar dari Marvel, untuk membentuk publishing baru di mana setiap kreator memiliki hak penuh atas komik, cerita, dan karakter yang mereka buat. Di tahun 1992, Lee bergabung dengan 6 artis lain memutuskan untuk keluar dari Marvel Comics untuk membuat publishing baru dengan nama Image Comics karena ingin lebih bebas berkreasi tanpa dibatasi dan bisa memiliki hak penuh atas kreasi mereka. Pembentukan Image Comics oleh 7 artis komik paling berpengaruh saat itu membuat kegemparan di dunia industri komik karena Image Comics didirikan oleh 7 artis atau kreator komik paling terkenal dan paling dikagumi oleh fans saat itu, dan bahkan hingga kini.
Erik Larsen yang mengerjakan Amazing Spider-Man, Jim Valentino yang mengerjakan Guardian of the Galaxy, Rob Liefeld yang mengerjakan X-Force, Todd McFarlane mengerjakan Spider-Man, Will Sportacio yang mengerjakan Uncanny X-Men, Mark Silvestri yang mengerjakan Wolverine, dan Jim Lee yang mengerjakan X-Men. Setiap artis memiliki production company masing-masing di bawah bendera Image Comics. Todd McFarlane Productions, Top Cow Production dimiliki Mark Silvestri, Shadowline dimiliki oleh Jim Valentino, dan Jim Lee memiliki production sendiri yang bernama Wildstorm Production. Di dalam naungan Image Comics, Todd McFarlane melahirkan Spawn, Rob Liefeld melahirkan Youngblood, Jim Lee melahirkan Wildcats, dan Gen 13 yang diadaptasi dalam film animasi dan video game saat itu. Image Comics mendapatkan respon sangat positif di mata fans komik DC dan Marvel sebagai sesuatu yang fresh dan revolusioner dan mengubah industri komik hingga kini. Tahun 1996, Lee dan Rob Liefeld yang menjadi salah seorang pendiri Image Comics berkolaborasi membantu Marvel dalam melahirkan kembali karakter-karakter klasik Marvel dalam proyek Heroes Reborn. Liefeld mengerjakan Captain America dan Avengers, sedangkan Lee mengerjakan Iron Man dan The Fantastic Four. Lee berhasil membuat Iron Man dan Fantastic Four berada di puncak penjualan. Liefeld akhirnya dipecat karena minimnya penjualan. Dan akhirnya Lee yang mengerjakan keempat judul itu hingga kontrak 1 tahun selesai. Tahun 1998, Lee meninggalkan Image Comics dan menjual Wildstorm ke DC Comics. Karir Lee sebagai publisher membuatnya sulit mengerjakan hal yang paling dia suka di dalam industri komik, yaitu sebagai ilustrator. Di tahun 2003, Lee berkolaborasi dengan penulis Jeph Loeb dalam mengerjakan 12 edisi Batman. Dilanjutkan dengan mengerjakan Superman di tahun berikutnya. Tahun 2005, Lee bekerja sama dengan Frank Miller mengerjakan seri baru, All Star Batman and Robin the Boy Wonder. Sejak itu, hingga 2010, Lee terus mengerjakan judul-judul besar milik DC Comics seperti Superman Unchained, New 52, Justice League. Di bulan Februari 2010, bahkan Lee diangkat menjadi co-publisher dari DC Comics bersama Dan Didio, menggantikan Paul Levitz. Sampai akhirnya tahun 2020, Dan Didio meninggalkan DC, dan Lee tetap berperan menjadi satu-satunya publisher bagi DC Comics. Hingga hari ini, Lee terus berkarya. Selain menggambar komik, dia juga menjadi creative director dan desainer banyak produk DC, seperti action figure, video games, dan lain sebagainya. Halo teman-teman, thank you for watching. So, saya mau memulai sebuah segmen baru di channel saya, yaitu Drawing Story. Seperti yang barusan teman-teman lihat. Nah, Drawing Story saya ini bakal membahas seputar dunia komik, ilustrasi, terutama tokoh-tokoh kreator atau artis yang menurut saya jarang dibahas atau dibawa ke permukaan. Di video ini saya membahas Jim Lee, karena simply Jim Lee adalah nama artis komik Amerika pertama yang saya tahu, yang saya baca namanya di komik Batman, yang waktu itu saya pernah baca waktu saya masih kecil. Nah, jadi buat teman-teman yang suka dengan konten video ini, bisa share, kasih like, supaya saya semangat bikinnya, dan juga bisa komen di bawah untuk memberi ide atau masukan kepada saya. Kira-kira siapa nih tokoh berikutnya yang teman-teman mau saya bahas dan bikin drawing videonya. Bahkan kalau ada yang mau kasih ide nama untuk segmennya pun boleh. Sekali lagi, thank you for watching and see you in the next video. Bye.